Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Yang disusun oleh nama Elda Nurdiani, NPM 182100017, Prodi PAIA semester 6. Dosen pengampu Ceceng Salamuddin, MAG, dalam mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Baik, yang pertama yaitu pengertian penilaian. Ground dan Lin sebagaimana dikutip oleh Kusayeri dan Suprananto mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian, pendapat para ahli tentang definisi penilaian dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan sistematis dan terencana sebagai usaha mengumpulkan data dan kemudian menganalisanya untuk dibuat penomoran, kelas, dan perankingan. Yaitu yang kedua adalah pengertian hasil belajar. Yang pertama, menurut Dimyati dan Mujiono, menjelaskan bahwa hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut merupakan ditandai dengan nilai skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge atau pengetahuan ingatan, comprehension, pemahaman, menjelaskan, meringkas. Contoh, adapun application yaitu menerapkan, analisis yaitu menguraikan, menentukan hubungan, kemudian sintesis mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru, dan evaluation atau menilai. Kemudian pada domain afektif adalah receiving atau sikap menerima, responding atau memberikan respon, valuing atau nilai, organization atau organisasi, dan characterization yaitu karakterisasi. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotor, mencakup keterampilan produk, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Kita masuk kepada yang ketiga yaitu pengertian penilaian hasil belajar PAI. Penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Al-Abrashi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa hasil belajar PAI adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang
serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu seutuhnya atau insan kamil yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik sesuai dengan norma-norma Islam. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian 4, yaitu teknik dan instrumen penilaian hasil belajar PAI. Nah, yang pertama yaitu kompetensi yang dikembangkan dalam kelompok mata pelajaran PAI berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan dan aspek afektif atau perilaku dan psikomotorik. Penilaian hasil belajar untuk kelompok mata pelajaran PAI dapat dilakukan melalui yang pertama, pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi, psikomotor, dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang kedua, ujian, ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik penilaian pendidikan secara garis besar ada 2, yaitu tes bila menyangkut benar salah dan non-tes tidak menyangkut benar salah. Berikut ini diuraikan beberapa teknik penilaian menurut BSNP dan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran dari teknik tes dan non-tes dengan masing-masing ciri dan bentuknya. Diantaranya adalah yang pertama ada penilaian tertulis, yang merupakan tes yang soal dan jawabannya yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, penilaian lisan, merupakan tes yang soal yang diberikan kepada peserta didik dan jawaban peserta didik dalam bentuk lisan. Kemudian yang ketiga, penilaian unjuk kerja atau praktik, merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu sebagai atau seperti praktik sholat dan praktik baca tulis Al-Quran. Yang keempat yaitu penilaian produk, merupakan penilaian kemampuan peserta didik dalam pembuatan produk-produk teknologi seni dan hasil karya seperti makanan, pakaian, gambar, teks pidato khutbah, gambar, peta, clipping, sinopsis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penugasan, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio, merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang berupa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, yang menunjukkan perkembangan kemampuan individu peserta didik dalam satu periode tertentu. Kemudian penilaian sikap, yang dinilai dalam proses pembelajaran berupa sikap terhadap materi pelajaran, guru atau pengajar, proses pembelajaran, nilai atau norma, dan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu jurnal, merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Selanjutnya yaitu penilaian diri atau self-assessment, di mana peserta didiknya diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir adalah penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Dan terakhir kita masuk kepada pengembangan dan inovasi instrumen penilaian hasil belajar PAI.
Ragam teknik penilaian di atas selanjutnya dipaparkan bagaimana penyusunan instrumennya, baik pada domain kognisi, afektif, dan psikomotor. Pertama adalah penyusunan instrumen penilaian kognitif. Tes tertulis yang lazim digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dapat dibedakan untuk tujuan mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menerapkan, dan kemampuan kognitif tingkat tinggi menganalisis, mengevaluasi, menyintesis, berimajinasi, dan mengkreasi. Kedua adalah penyusunan instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif dapat berupa angket, daftar penilaian, atau skala penilaian. Penyusunan angket harus memperhatikan skala sikap yang digunakan. Berikut ini merupakan beberapa pengukuran sikap yang dapat digunakan. Baik, yang pertama yaitu skala Likert, merupakan suatu skala penilaian untuk mengukur sikap peserta didik terhadap suatu kegiatan menggunakan skala ordinal. Rentangan yang dipilih dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Dari pertanyaan atau pernyataan yang positif atau negatif. Misalnya, alternatif pilihan jawaban sangat setuju atau SS, atau selalu atau S, dan setuju atau S. Baik, masuk kepada yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contoh, dalam melaksanakan sholat fardu, saya merasa senang karena dapat berdialog dengan Allah, mudah untuk berkonsentrasi. Itu contoh dalam pembelajaran fikih. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu berupa pernyataan yang ketiga yaitu skala Goodman, berupa pernyataan yang dirumuskan sejumlah 3 atau 4 pernyataan, di mana setiap pilihan pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan. Apabila responden setuju pernyataan 2, diduga setuju pernyataan 1. Selanjutnya, setuju pernyataan 3, diduga setuju pertanyaan 1 dan 2, dan seterusnya. Contoh, hormat pada orang tua. Itu pada pembelajaran akidah akhlak yang pertama, saya permisi kepada orang tua bila bermain ke tetangga. Saya permisi kepada orang tua bila pergi kemanapun. Selanjutnya yaitu skala perbedaan semantik. Merupakan suatu model skala dengan meletakkan suatu rentangan di antara dua kata atau ide yang berlawanan sehingga berupa skala perbedaan semantik. Model skala yang bipolar ini sangat baik untuk mengungkapkan unsur evaluasi, yaitu baik atau buruk, bersih atau kotor, jujur atau tidak jujur, menguntungkan atau merugikan, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu lembar observasi atau lembar penilaian antar teman atau peer assessment. Itu dapat digunakan untuk melihat sikap peserta didik selama kegiatan berlangsung. Observer atau penilai selain guru juga teman sekelas peserta didik yang dinilai dalam kegiatan pembelajaran di kelas, baik secara individu maupun interaksinya dalam suatu kelompok. Nah, kita masuk kepada yang ketiga adalah pengembangan instrumen penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik atau kinerja adalah penilaian yang memfokuskan aspek keterampilan yang berkaitan dengan ranah psikomotor yang dapat didemonstrasikan atau dipraktikkan ataupun dikerjakan oleh peserta didik yang di dalamnya juga mencakup ranah kognitif.
Sebagai contoh pada pembelajaran fikih materi merawat jenazah, praktik menyucikan dan mengapani jenazah melibatkan gerak fisik tubuh dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Berbeda dengan praktik sholat yang hanya melibatkan gerak fisik tubuh saja. Nah, alhamdulillah, mungkin pada materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.